Halo guys, kembali lagi dalam channel Ask Me Anything YouTube channel. So, dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai portfolio saya dalam peer-to-peer lending yang sudah saya bahas di episode sebelumnya ya. Nah, dalam episode ini saya mau menjahas bagaimana sih caranya untuk menghadapi resiko untuk gagal bayar dari investasi peer-to-peer lending ini ya. Karena mungkin teman-teman yang sudah terlibat investasi peer-to-peer lending mungkin sudah melihat dampaknya ya. Apakah ini bisa mengakibatkan gagal bayar juga ya untuk teman-teman yang lain yang sudah menginvestasikan dananya di peer-to-peer lending manapun. Sebenarnya peer-to-peer lending ini nggak tahan terhadap resesi juga ya. Jadi makanya kenapa teman-teman harus bersikap lebih hati-hati untuk menginvestasikan dana teman-teman yang ada di peer-to-peer lending. Oke, biar nggak berlama-lama, kita segera membahas itu di episode kali ini. So, bagaimana sih caranya menghadapi resiko gagal bayarnya? Pertama itu, teman-teman harus lakukan yang namanya diversifikasi. Kemudian juga teman-teman jangan mulai dengan hal yang besar, selalu mulai dengan hal-hal yang kecil, termasuk investasi juga ya. Dan juga untuk pelajari baik-baik dari segi peminjam, dan ini sangat-sangat penting. Karena kalau teman-teman nggak tahu prospek atau latar belakang dari peminjam itu, apakah peminjam ini terdampak oleh krisis ekonomi dan krisis pandemi COVID-19 ini atau enggak, itu maka teman-teman bisa terjebak ke ranah gagal bayar ya. Dan yang terakhir itu adalah pilih peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK. Untuk lebih detailnya kita bahas satu persatu ya. Pertama, diversifikasi. Maksudnya apa sih? Jadi jangan hanya menaruh uang Anda, uang teman-teman itu di peer-to-peer yang hanya satu saja ya. Jadi peer-to-peer lending ada banyak tuh. Jadi ada yang terkenal lah ya, ada yang misal Investri, Amarta, Modalku, Asetku, kemudian yang dana kelolaan nasabahnya udah triliunan lah ya. Kemudian yang lain juga sudah banyak, dan itu dengan cara teman-teman mendiversifikasikan aset teman-teman itu juga mengurangi resiko untuk terjadinya gagal bayar. Yang kedua juga untuk meskipun teman-teman misal percaya dengan satu platform peer-to-peer lending, itu misal kayak teman-teman sudah ketemu dengan foundernya, bisa ketemu dengan orang-orang yang kerja di dalamnya, itu kan berarti teman-teman bisa langsung mempercayakan 100% dari uang teman-teman di situ ya. Jadi saran saya jangan taruh semua investasi Anda di satu peer-to-peer lending. Karena nggak ada yang bisa menjamin bahwa investasi peer-to-peer lending manapun itu bisa tahan resesi atau aman lah ya. Untuk dalam hal ini bisa tahan terhadap resiko gagal bayar. Kemudian yang berikutnya itu adalah mulai dengan investasi yang kecil. Ini teman-teman tahu kan kalau teman-teman peer-to-peer lending ini masih berusia kurang dari 3 atau 5 tahun lah ya. Dan itu juga belum terukur apakah peer-to-peer lending ini tahan terhadap resiko krisis ya. Macam misal resiko krisis tahun 98 atau tahun 2008. Dan itu masih belum teruji. Jadi masih seumur jagung lah ya. Jadi jumlah penempatan dana yang kecil itu bisa mengurangi resiko juga. Jadi jangan tempatkan seluruh aset teman-teman di peer-to-peer lending. Kemudian dengan jumlah yang kecil tadi itu, teman-teman bisa mengatasi resiko sambil pada saat yang sama mempelajari resiko dan return dari investasi teman-teman di peer-to-peer lending tersebut. Misal teman-teman percaya mulai dari yang kecil ya, teman-teman menempatkan uang misal 1 juta, 2 juta ke salah satu peer-to-peer lending, kemudian teman-teman apakah melihat returnnya sesuai dengan yang dijanjikan. Kalau iya, mungkin teman-teman bisa tambah investasi teman-teman dan yang lain seperti itu. Kemudian beberapa investasi peer-to-peer itu juga mensyaratkan investasi yang cukup kecil ya, mulai dari Rp100.000 teman-teman sudah bisa melakukan investasi, dan jumlah tersebut itu cukup terjangkau, jadi meminimalisir dari resiko yang teman-teman bisa dapatkan untuk investasi teman-teman itu, yaitu gagal bayar. Nah, berikutnya yaitu pelajari baik-baik peminjam. Nah, ini sangat-sangat penting ya, sangat-sangat
super important ya, super super penting, karena satu, investasi Anda di peer-to-peer lending ini sangat tergantung pada kualitas dari peminjam. Jadi kalau teman-teman salah pilih peminjam, misal teman-teman ketika di kala krisis ini teman-teman meminjamkan aset atau uang teman-teman itu di misal perusahaan oil and gas yang sekarang harga oil and gas itu sudah sampai mencapai minus ya. Teman-teman bisa pelajari di video saya yang sebelumnya ketika harga minyak menyentuh harga minus $37 per barel ya. Nah, itu pasti akan terdampak ya. Misal teman-teman menginvestasikan di peminjam yang seperti itu. Karena resiko untuk pembayaran balik dari pinjaman ini mungkin masih tanda tanya besar ya. Seperti itu. Terus juga teman-teman harus mempelajari calon dari borrower secara cermat. Calon peminjam harus dipelajari dengan cermat, asal dari bunga yang tinggi itu bukan berarti jaminan bahwa teman-teman bakal memperoleh investasi teman-teman itu kembali. Jadi banyak sekali peer-to-peer lending sekarang yang menjanjikan return di atas 20% ya. Nah, itu patut dipertanyakan juga, karena apakah teman-teman itu mereka itu mendapatkan return itu dengan cara yang benar atau hanya sekedar iming-iming ya, hanya sekedar sesuatu yang diberikan ke calon peminjam dengan imbal hasil yang cukup menjanjikan seperti itu. Kemudian meskipun dalam platform peer-to-peer ini juga sudah melakukan analisa dan seleksi, tetapi keputusan dari teman-teman sebagai pihak lender atau pihak peminjam, pihak pemberian pendanaan itu merupakan mempunyai keputusan terakhir ada di tangan teman-teman. Jadi intinya kalau ketika misal peer-to-peer lending itu sudah memberikan grading ya, namanya credit scoring, dan grading itu misal di credit score-nya A, karena pihak peminjam ini sudah meminjam beberapa kali dan selalu tepat waktu dan yang lain, dan itu bukan jaminan. Jadi keputusan terakhir tetap ada di teman-teman sebagai pihak lender, sebagai pihak pemberi dana. Dan juga pastikan teman-teman juga pilih yang borrower yang bisa mengembalikan pinjaman teman-teman tepat waktu atau minimum tidak mungkin terjadi gagal bayar. Misal teman-teman sudah meminjamkan ke pihak borrower ini sebanyak lebih dari 1 kali, misal 2 kali, 3 kali seperti itu, dan selalu melihat ketepatan waktu ketika pihak borrower itu mengembalikan dananya. Nah, itu mungkin bisa patut diperhitungkan untuk diberikan lagi pinjaman dana berikutnya. Dan yang terakhir itu adalah kesalahan umum dari para investor-investor yang baru ya, termasuk saya juga di sini. Saya bukan investor yang cukup berpengalaman juga. Itu yang saya lihat adalah banyak sekali yang keterlambatan yang terjadi itu kebanyakan pada kategori kelas A, yaitu kategori dengan kredit score yang paling tinggi yang diberikan oleh pihak peer-to-peer lending. Jadi kelas peminjam yang paling bagus itu bukan jaminan, apalagi di kala pandemi seperti ini. Misal di Amarta itu nanti coba saya singgung detailnya, itu bahwa saya meminjamkan dana saya ke mayoritas pihak borrower yang saya berikan itu adalah kepada ibu-ibu yang sudah memiliki kode grade atau credit scoring yang tinggi sekali, yaitu A, paling tinggi kan A. Tetapi hampir 20 sampai 30 sampai bahkan 50% itu mengalami keterlambatan di kala pandemi ini. Dan juga sektornya juga bukan sektor-sektor yang terdampak ya. Jadi sektornya itu cuman misal warung kecil, kemudian dagang kue dan yang lain. Jadi sangat-sangat defensif sektornya, tapi tetap mengalami resiko keterlambatan dan juga gagal bayar. Dan yang terakhir ini adalah pilih peer-to-peer lending yang juga sudah terdaftar di OJK. Nah, di sini teman-teman lihat di bagian sebelah kanan ini ya, saya sudah simpulkan di sini ada beberapa. Kalau bisa ya teman-teman itu memilih peer-to-peer lending yang sudah memiliki izin usaha juga. Karena di sini mendapatkan izin usaha itu sudah ada syaratnya, yaitu minimal beroperasi selama 1 tahun. Dan sudah teruji lah ya, lebih dari 3 sampai 5 tahun. Dan itu sangat-sangat penting karena kredibilitas dari peer-to-peer lending itu juga menentukan
apakah teman-teman masih bersedia untuk apakah peer-to-peer lending itu masih bersedia untuk menanggung resiko gagal bayar tersebut jikalau terjadi, dan juga mitigasi cara bagaimana mereka mengatasi gagal bayar tersebut, pertanggungjawabannya ke pihak lender, seperti itu. Nah, pertama itu adalah perhatikan di kala krisis ini, itu ternyata semakin lama semakin banyak ya. Kalau nggak salah terakhir itu adalah sekitar 50 sampai 150 fintech ilegal yang sudah ditutup OJK per Maret 2020. Teman-teman bisa lihat update-nya itu kalau nggak salah di Yahoo News atau di Google lah ya. Teman-teman bisa Google dan cek sendiri. Dan juga lakukan juga investasi yang hanya pada peer-to-peer yang sudah terdaftar. Itu yang saya tekankan di sini ya. Karena ada dua ibaratnya minimal kalau teman-teman nggak mengamati dengan seksama, minimum ada satu perusahaan, ada lembaga pemerintah yang mengawasi selain teman-temannya, yaitu OJK. Dan per tanggal 19 Februari ini sudah terdaftar sekitar 161 entitas di OJK. Jadi cukup banyak ya perusahaan peer-to-peer legal yang bisa teman-teman pilih, ketimbang teman-teman pilih yang abal-abal. Kalau nggak salah terakhir 150 jumlah peer-to-peer lending ilegal itu adalah yang berkedok sebagai koperasi ya. Teman-teman kalau misal ada menerima SMS atau telepon menawari pinjaman online yang berkedok sebagai koperasi simpan pinjam, nah itu kemungkinan adalah salah satu fintech ilegal yang ditutup oleh pihak OJK. Nah, ini berikut adalah salah satu portfolio saya per tanggal 23 Mei ya, 24 Mei ya hari ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini total akun saya sekitar 300 juta sekian. Kemudian total bunga yang sudah saya dapatkan adalah sekitar 9 juta sekian. Kemudian yang dalam pendanaan ini kemungkinan karena ada momen lebaran ini ya, jadi belum bisa dicairkan, yaitu sekitar 25 juta. Dan juga pengembalian dana yang terlambat itu masih sekitar 58 juta ya, dari 3 macam perusahaan di sini. Kalau yang saya lihat dari portfolio saya di Investi sendiri, saya masih confident lah ya, masih percaya dengan pihak Investri dan komitmen dari para borrower yang meminjam di sini ya. Karena saya lihat beberapa borrower ini sudah berhasil mengembalikan tepat waktu, baik meskipun juga terlambat pun masih bisa ditolerir karena masih dilakukan pembayaran, jadi nggak sampai gagal bayar ya. Jadi ini yang saya tekankan di sini, mengapa perlu kita memilih peer-to-peer lending yang produktif, terutama yang menggunakan sistem dengan cara contohnya misal seperti Investri, yaitu invoice financing. Jadi teman-teman ada jaminan, sekitar kayak semacam jaminan bahwa teman-teman tidak akan mengalami 100% gagal bayar. Meskipun di Investri sendiri ada kelemahannya, yaitu adalah tidak adanya asuransi. Jadi nggak ada asuransi di setiap pinjaman yang teman-teman berikan. Jadi ada resiko gagal bayar 100% juga ya, untuk teman-teman bisa perhatikan dan bisa ingat. Jadi di Investri bukan berarti zero risk, pasti ada resiko di situ. Nah, yang kedua itu bagaimana dengan portfolio saya yang di Amarta ya. Kalau yang saya lihat dari Amarta ini cukup menegangkan ya. Saya menggunakan kata menegangkan karena saya melihat dari beberapa hari itu pertama kali ya itu aset yang sudah dibayarkan itu masih cuma 21 juta ya, dari sekitar 233 juta yang saya sudah investasikan di sini, dan margin untuk bunganya cuma sekitar 3 juta yang sudah dibayarkan, dan yang tepat waktu itu cuma 58% dari jumlah total mitra yang saya sudah danai ya. Dan itu sangat-sangat menegangkan bagi teman-teman yang punya kayak semacam kadar resiko yang teman-teman bisa tolerir ya, profil resiko lah ya. Nah, dan yang terlambat lebih dari 1-30 hari ini sudah mencapai sekitar 50%-nya ya. Dan ini sangat-sangat menegangkan karena dari kebanyakan kebanyakan mitra atau borrower yang sudah saya danai ini kebanyakan sudah tidak bisa membayarkan
cicilannya itu sebanyak 4-5 kali. Dan itu jika terus-menerus berlangsung itu berarti bakal terjadi kemungkinan gagal bayar yang lebih besar. Termasuk hal ini dikarenakan adanya kebijakan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah ya. Dan kebanyakan mitra yang sudah saya danai ini adalah bertempat di Pulau Jawa. Jadi ketika pandemi seperti ini, yang terdampak banyak adalah tempat-tempat yang mengalami PSBB, yaitu di sekitar Pulau Jawa. Misal Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, seperti itu. Kalau saya lihat, saya masih tidak merekomendasikan ya, kalau teman-teman yang mau menggunakan, menempatkan asetnya atau dananya di Amarta, di kala pandemi ini kayaknya belum saat yang tepat untuk teman-teman mau untuk melakukan pendanaan. Kecuali kalau teman-teman masih memiliki dana yang segar, yang teman-teman nggak tahu mau dibuat apa, mungkin teman-teman bisa masukkan ke Amarta ya. Terutama kalau misal teman-teman memilih mitra yang bertempat atau berlokasi di luar Pulau Jawa yang belum terdampak PSBB. Nah, kesimpulan yang bisa saya simpulkan di episode kali ini yaitu adalah pertama, kehadiran dari peer-to-peer lending ini sebenarnya bagus ya di kala ekonomi yang cukup bagus juga, jadi bukan di kala krisis ya. Jadi kehadiran peer-to-peer ini sebagai alternatif yang cukup menarik karena menjanjikan bunga yang lebih tinggi dan juga fleksibilitas dalam melakukan investasi. Jadi dari kebanyakan peer-to-peer lending itu dapat memberikan return sebesar 12-15%, dan bahkan kalau di Amarta itu teman-teman investasikan kembali, bunga efektif itu bisa mencapai sampai 20-22% per tahun. Namun, sebagaimana semua investasi itu pasti ada resiko ya. Jadi, kalau teman-teman sendiri berani nggak dengan memberikan aset teman-teman yang berupa dana segar itu ke pihak peminjam dengan adanya resiko juga. Dan menurut saya itu investasi selama ini di Amarta dan Investri itu banyak yang mengalami terlambat bayar ya. Karena banyak borrower yang menunggak. Jadi jangan hanya mempedulikan imbal hasil saja dalam memilih investasi di peer-to-peer lending ya. Jadi return bagus, cuman teman-teman juga harus mempertimbangkan resiko, profil resiko teman-teman juga. Apakah teman-teman bisa mentolerir kalau misal dana tersebut hilang. Jadi resiko gagal bayar yang menurun itu mengakibatkan persentase imbal hasil yang teman-teman terima juga menurun. Itu bisa sampai minus ya. Kalau teman-teman misal punya return sebanyak 12% per tahun, kalau teman-teman mengalami gagal bayar, itu penurunannya bisa sampai 15%, berarti investasi teman-teman adalah minus 3%. Nah, itu apakah teman-teman berani seperti itu? Dan alhasil yaitu investasi kita juga akan berbuah negatif. Jadi teman-teman harus bijak dalam mengelola resiko dan menginvestasikan uang dari teman-teman itu. Jadi intinya di sini, apakah masih bagus ya investasi di peer-to-peer lending? Apakah ini waktu yang tepat? Jawabannya adalah iya, masih tetap, tetapi harus tetap selektif ya. Itu juga melakukan penanggulangan resiko. Jadi teman-teman harus melihat resiko teman-teman itu punya profil resiko yang besar atau profil resiko yang cukup kecil. Kalau profil resiko teman-teman kecil, sebaiknya jangan menempatkan dana teman-teman di peer-to-peer lending. Dan juga langkah yang terakhir adalah melakukan diversifikasi ya, yaitu dengan cara menggunakan beberapa peer-to-peer lending. Jangan menempatkan uang teman-teman di salah satu peer-to-peer lending saja. Itu saja dari saya di episode kali ini. Teman-teman, nanti akan saya update lagi untuk portfolio saya di bulan berikutnya. Dan salam sehat selalu dan salam cuan selalu juga. Makasih teman-teman.